Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran bahasa pemrograman Python untuk pemula. Ya, sebelumnya kita sudah membahas terkait number methods dan fungsi-fungsi yang ada dalam number atau bisa kita gunakan untuk number. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke style dalam memprint number. Ya, jadi kalau kemarin memprint string kita gunakan f-string. Nah, f-string ini bisa juga kita gunakan dalam memprint number. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat. Kemarin kalau kita punya model seperti ini, ada variabel x sama dengan 8,125, kita bisa menggunakan f-string dengan ini untuk memberikan output print nilai dari variabel ini. Ya, jadi f, misalnya kita mau kasih kata-kata nilai dari x adalah variabel x dan kita run, maka akan memberikan output bentuk string dari itu. Nilai dari x adalah 8,125. Nah, khusus untuk variabel-variabel yang berbentuk bilangan, kita bisa menggunakan yang namanya format spesifik ya di dalam f-string ini. Nah, misalnya kalau 8,125 ini kita mau print dalam bentuk float yang jumlah angka belakang komanya hanya 2 ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Jadi sama tadi f nilai dari x adalah, terus ada x titik 2 titik 2 f ya. Kita lihat kalau kita run akan memberikan output nilai dari x adalah 8,125. 8,12 ya. Yang 8,125 tadi sudah dibulatkan menjadi ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi setelah kita punya variabel x tadi dalam f-stringnya, itu diberikan tanda titik 2 atau kolon. Tanda titik 2 ini dia menunjukkan setelahnya itu akan ada format spesifik yang mau kita kasih ke x-nya. Sebagai contoh, format spesifik yang kita mau kasih di sini adalah 2f ya. Jadi 2 di sini menunjukkan 2 angka di belakang koma. F ini untuk fraction-nya atau di bagian pecahannya. Nah, jadi ini dia berlaku walaupun bagian bilangan awalnya itu tidak memiliki angka di belakang koma. Ya, maksudnya apa? Misalnya di sini kita cuma punya x-nya anggaplah 8 ya. Kalau kita run, nah, karena kita minta dia harus punya 2 angka di belakang koma, maka di outputnya itu akan diberikan tepat 2 angka di belakang koma. Jadi kalau nggak ada, dia jadi komanya 0, 0. Oke, nah perlu kalian lihat untuk format spesifik tadi yang pembulatan berapa angka belakang koma itu, dia itu akan berlaku seperti kita menggunakan fungsi round ya. Jadi 8,126 kalau kita bulatkan dia akan jadi 8,13 ya. Jadi bukan hanya langsung dihapus 6-nya tapi dia dibulatkan juga. Nah, bagaimana kalau satu angka di belakang koma? Kita berarti gunakan 1f ya. Nah, kita run tinggal 8,1. Nah, untuk ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau angkanya tidak punya bagian pecahan atau dia merupakan integer dan kita menggunakan spesifik format seperti ini, maka dia akan ditambahkan secara otomatis. Ya, kita lihat kalau 2f berarti 2 angka di belakang koma, kalau 4f berarti kita punya 4 angka di belakang koma. Nah, selain spesifik format yang ini tadi untuk penambahan angka belakang koma atau pembulatannya, kita juga bisa menggunakan yang lainnya. Contohnya itu adalah untuk memisahkan sebuah bilangan yang cukup besar itu menjadi bentuk yang kelihatan mana ribuannya, mana jutaannya, mana ratusan ribuannya, dan seterusnya. Ya. Misalnya di sini kita punya n, ada sama variabel n sama dengan ini ya, 1, 2, 1 berapa ini? 1.234.567.890 ya. Jadi itu akan cukup untuk dibaca. Kita bisa menggunakan f-string tadi dengan cara yang sama. Nilai dari n adalah, ya, ingat gunakan kurung kurawal, terus n titik 2, kita tambahkan tanda koma di sini ya. Tanda koma itu artinya apa? Kita lihat. Nah, lupa tanda petiknya, lupa ya. Kita run, lihat nilai dari n adalah 1.234.567.890 ya. Jadi kita bisa gunakan ini untuk memperjelas angka atau bilangan-bilangan besar seperti ini. Jadi untuk lebih mudah dibaca di skripnya kita.
Nah, selain itu, kita juga bisa menggabungkan tadi spesifik format yang pembulatan dan penggunaan koma ini. Ya. Jadi ini misalnya tinggal saya copy ke sini. Kita lihat. Nah, ini koma, terus misalnya kita tambahkan, mau kita bulatkan dua angka di belakang koma, sama 2F ya. Dan kita run, lihat hasilnya. Jadi ini bisa kita baca jelas 1234,57 ya. Angka di belakang koma ini sudah dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Nah, jadi spesifikasi koma terus dot 2F ini itu biasanya berguna untuk menampilkan nilai mata uang ya. Jadi kalau kita bekerja dengan Python yang berhubungan dengan bisnis atau ekonomi, spesifik format ini akan sangat berguna. Ya, jadi misalnya kita punya di sini ada variabel saldo dan belanja ya. Saldonya ini 2 juta, terus belanjanya 535.000,25. Sisa saldo kita definisikan sebagai saldo dikurang belanja ya. Terus kita run. Nah, kita bisa memprint sisa saldo dengan menggunakan f-string seperti ini. Misalnya setelah membelanjakan ini terus saldonya belanja ya, belanja titik 2, terus kita gunakan tadi pemisah tanda koma dan kita gunakan dua angka di belakang koma ya. Setelah membelanjakan sebanyak itu, nah kita bisa tambahkan juga di sini butuh rupiah misalnya, terus sisa uang saya adalah rupiah, terus gunakan di sini variabel sisa saldo ya, titik 2, sisakan tanda koma dan dua angka di belakang koma. Oke, jangan lupa tanda tutup petik tutupnya dan kita run. Lihat, setelah membelanjakan 535.000,25 rupiah, sisa uang saya adalah 1.464.999,75 ya, ini secara otomatis dari variabel sisa saldo tadi. Nah, selain itu di sini ada spesifik format terakhir yang akan saya berikan contoh adalah penggunaan operator persen ya. Jadi misalnya kita punya di sini variabel rasio sama dengan 0,6. Kita bisa gunakan operator persen ini untuk menulis bentuk persen dari 0,6 ini ya. Nah, misalnya sebanyak rasio 0,6 rasio terus titik 1% mahasiswa tertarik untuk mempelajari pemrograman. Kalau kita run, lihat apa yang terjadi. Nah, sebanyak 60,0%. Jadi bentuk 0,6 tadi, perbandingannya ini dia dirubah ke dalam bentuk persen, yaitu menjadi 60%. Terus tanda angka 1 ini dia menunjukkan jumlah angka di belakang koma. Ya, sebanyak 60% mahasiswa tertarik untuk mempelajari pemrograman. Kita juga misalnya bisa mengganti jumlah angka di belakang komanya, misalnya menjadi 2 ya. Kalau kita run, lihat outputnya akan sama, tapi jumlah angka di belakang koma dari bentuk persennya adalah 2 angka. Oke, pembahasan tentang f-string pada number ini mengakhiri jumpa kita untuk sesi kali ini. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini untuk mempelajari secara bertahap pemrograman menggunakan bahasa Python. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.